Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Saputra dengan NPM 1007022230001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayano Fado dengan nomor NPM 10070223022. Di sini kami dari kelompok 17 akan menyampaikan tentang Keterbatasan lapangan pekerjaan yang mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia. Selamat menyaksikan. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Menurut Nanga, mendefinisikan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara tidak aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Menurut teori Edwards, terdapat 5 bentuk pengangguran. Di antaranya, yang pertama, seseorang setengah menganggur adalah seseorang yang bekerja dalam waktu yang kurang dari jam bekerja mereka biasanya. Yang kedua, pengangguran tersembunyi adalah seseorang yang bekerja dengan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya atau tingkat pendidikannya. Yang ketiga, tenaga kerja yang lemah adalah seseorang yang bekerja secara full-time, namun orang tersebut tidak dapat bekerja secara optimal karena menderita suatu penyakit atau kekurangan gizi. Yang keempat, tenaga kerja yang tidak produktif merupakan seseorang yang sanggup bekerja secara produktif, namun terkendala oleh sumber daya yang tidak memadai. Pengangguran terdiri dari 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggunya. Yang ketiga, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Yang kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Yang ketiga, kurangnya informasi. Yang keempat, kurang meratanya lapangan pekerjaan. Yang kelima, masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Yang keenam, budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran: 1. Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Yang kedua, banyaknya pengangguran maka akan rendahnya kepercayaan diri. Yang ketiga, banyaknya demonstrasi yang akan terjadi yang mengakibatkan dunia politik menjadi tidak stabil. Yang keempat, banyaknya pengangguran akan menimbulkan banyaknya kriminal di mana-mana. Yang kelima, banyaknya pengangguran akan menyebabkan meningkatnya pekerja seks. Berikut ini adalah grafik data pengangguran di Indonesia pada tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbanyak yaitu pada Provinsi Banten dengan angka pengangguran sebesar 7,97%. Sedangkan tingkat pengangguran terendah yaitu pada Provinsi Sulawesi Barat dengan angka pengangguran sebesar 3,04%. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa total pengangguran yang ada di Indonesia pada bulan Februari adalah sebanyak 160,29 juta jiwa dan ada pada bulan Agustus sebanyak 153,11 juta jiwa dengan rata-rata pada bulan Februari sebanyak 4,857272727 dan di bulan Agustus sebanyak 4,639697 dengan pengangguran terbanyak di bulan Februari yaitu sebesar 7,97% dan di bulan Agustus sebesar 7,52%. Sedangkan data terendah terjadi pada bulan Februari
yaitu sekitar 3,04%, dan pada bulan Agustus sekitar 2,27%. Jadi kesimpulannya, pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang tidak bekerja karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan sangat mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia karena terdapat beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami dan sampai saat ini belum bisa diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Pengangguran di Indonesia terjadi karena tingginya angka kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Yo, man, appreciate you coming through, man. Checking out the album, man. Like I said.